Teman-teman, kalau otak kita, mindset kita hanya fokus sama dunia yang sebentar ini, hidup kita tidak akan kemana-mana. Yaitu tadi, sibuk tiada henti, ya, kurang tiada cukup, rugi tak pernah untung. Berapapun antum dapat gaji dari perusahaan, tetap aja rasanya kurang. Karena memang Allah yang cabut rasa cukup itu. Saya pernah dengar cerita sahabat saya itu dapat uang take home pay-nya aja di atas 50 juta. Saya tanya apa yang tersisa, tidak ada Ustaz kecuali hutang. Saja gila. Udah umroh, tidak terpikir Ustaz. Ada bantu-bantu masjid atau apa gitu, ya paling bulan puasa itu pun untuk kasih-kasih buka puasa aja. Masya Allah, saya bilang, jadi apa uang antum itu? Itu dia Ustaz, saya pun bingung, tidak tahu jadi apa. Itu yang saya bilang duit hantu dimakan setan. Coba bilang, hantu dimakan setan. Kok antum kayak dendam banget ngomongnya? Hah? Meresapi atau alumni? Bukan saya loh yang ngomong ya. Saya mau ngomong itu tadi sebenarnya. Iya Ustaz, ya kok gak kepikiran umroh ya? Nggak kepikir umroh, nggak kepikir bantu orang tua, nggak kepikir untuk belikan hadiah untuk saudara atau apa, nggak kepikir sama sekali. Ini ada yang seram amat Ustaz, masa iya? Mereka bilang masa iya? Antum yang depan saya ini, ada nggak yang kayak gitu tuh? Ada nggak yang duit hantu dimakan setan tuh, ada nggak? Coba kayak gini, kita tangannya. Ya, sepertinya saya kenal orangnya gitu. Loh kok ketawanya kenceng banget Pak? Atau yang garis lurus memang ya? Tepuk sebelahnya bilang, kita sama. Sama-sama pernah ngalamin. Ini kan kumpulan-kumpulan alumni semua ini. Sekarang aja udah agak rapi. Aduh, dulu-dulu ya Allah alam bisawab. Ya Allah. Mas, Bang, abang, kakak semuanya, tolong jawab ya. Bersyukur enggak kita hari ini masih dikasih kesempatan bertaubat sama Allah? Kalau mati kita 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu saat kita sedang tralala trilili happy itu, di mana tempat kita bos? Sayang betul Allah sama kita. Sayang nggak Allah sama kita? Sayang. Kayak ditarik gitu loh. Bener nggak? Ada nggak yang ngerasa dirinya kayak kena tarik gitu? Kamu tuh bukan di sini tempatnya, sini ditarik. Kayak ada yang manggil kita gitu loh. Mari kan Pak Fauzin cerita sama saya, saat saya sudah sedang terpuruk-terpuruknya, habis-habisnya malah bisa berangkat umroh. Berdua ya, sama istri. Masya Allah. Tapi duit saya yang lama itu Ustaz, habis Ustaz, terkuras semuanya. Saya bilang Allah mau bersih-bersih, episode laundry. Cuma ada yang basah, ada yang dry cleaning gitu loh. Ada yang cuci kering. Nah yang cuci kering itu yang banyak tidak kuat. Dry cleaning, nggak pakai air, langsung dibersihkan sama Allah. Antum tahu dinding? Siapa yang pernah di dunia kontraktor atau yang ngerti lah dinding? Tahu dinding kan? Terus kalau mau dicat dindingnya, catnya sudah mahal, branded, barang bagus, kualitas terbaik, tukangnya tukang baik. Tapi sebelum dicat, diapain dulu? Diapain dulu? Diflamir dulu, diamplas, dipastikan nggak ada debunya. Kalau ada lumut dikikis dulu, bener nggak? Diamplas tuh sakit loh teman-teman. Diamplas itu sakit. Tapi setelah diamplas mulus, begitu dicat 1 kali, langsung rapi, beres. Coba kalau dindingnya masih kotor, berlumut, berwarna kayak gitu, langsung antum ambilkan cat, langsung antum
Chat. Jadi nggak dia? Nggak nempel. Nah teman-teman, orang yang tadinya bocah tua nakal itu main-main dengan minuman keras, jus batu, jus kerikil dan lain-lain itu, ya kan? Itu kan dia dapat banyak kan, punya mobil, punya aset, punya ruko dan segala. Begitu memutuskan hijrah, kok lepas semua Ustaz? Allah bilang kamu dapat dengan cara yang buruk. Aku tidak mau kau kumpul atau kau mempertahankan harta-harta yang haram itu. Maka saya selalu bilang sama kawan-kawan, kalau Allah bisa mengambil yang haram, membersihkan yang kotor-kotor, Allah pasti bisa mendatangkan yang jauh lebih baik. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kalau Allah yang ngasih, lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak. Banyak atau sedikit? Banyak. Kalau Allah yang ngasih, lebih baik atau lebih buruk? Baik. Kalau Allah yang ngasih, lebih berkah atau lebih bermasalah? Berkah. Lah itu dia teman-teman. Dulu mobilnya mungkin gitu ya, mobil-mobil biasa, kredit lagi, nutup pintunya tuh pakai emosi. Sudah ada AC ndak dingin. Sudah ada AC tapi ndak dingin. Kenapa? Setiap tanggal 22 pusing, jatuh tempo. Sekarang mobilnya jauh lebih baik, walaupun mungkin judulnya fasilitas kantor, tapi boleh dipakai, ndak perlu bayar cicilan. Bukankah itu rezeki dari Allah? Kita nih hak pakai aja kok, bukan hak milik. Istri di mana Mas? Di Jogja. Anak-anak di sini Ustaz. Anak-anak di Jogja, istri di Jogja. Di sini apa? Ya bujang Ustaz. Oh. Senin sampai sekian di sini. Terus nanti balik. Ada waktu kumpul sama anak-anak? Ada. Gimana rasanya? Lebih berkualitas Ustaz. Alhamdulillah istri saya juga sudah mulai sama-sama bareng-bareng. Nonton SMK. Kita sudah mulai perbaiki diri sama-sama. Apa rasanya? Jauh lebih tenang. Mungkin secara finansial tidak sebanyak dulu, tapi hari ini hidup jadi lebih baik. Itu hadiah bos. Tinggal tunggu aja, sabar-sabar. Allah bisa tambah lagi nggak? Bisa tambah lagi nggak? Bisa. Bilang pasti bisa. Pasti bisa. Allah bisa tambah lagi nggak? Pasti bisa. Allah bisa kembalikan nggak kejayaan antum semuanya? Pasti bisa. Pastilah, Allah maha kaya kok. Tenang aja, sabar-sabar bos. Tunggu tanggal mainnya gitu. Sip? Kalau saya ngomong-ngomong kayak gini nih, bukan ngomong kosong gitu. Maksud tuh, ini pasti terjadi, sunnatullah kok. Bukan 1-2 orang yang saya dampingi kan, yang saya lihat dengan mata kepala saya. Allah perbaiki semua kehidupannya, naik betul ke permukaan. Masalahnya bukan siapa yang pintar, siapa yang hebat, enggak. Siapa yang bertahan lebih lama. Kalau pertandingan tinju teman-teman yang tahu atau pernah suka nonton tinju, kalau misalnya enggak ada yang tumbang, enggak ada yang KO dua-duanya, maka dinilainya siapa yang bertahan lebih lama, siapa yang pukulannya lebih sering kena, ya kan? Nah, perintah-perintah Allah itu teman-teman tinggal pilih aja, mau yang mana ambilnya. Allah bilang ada bangun subuh, ada ke masjid, ada berbagi, ada kurban, ada memaafkan, ada sholat tepat waktu. Ambil teman-teman, perbaiki hubunganmu dengan Rabbmu, maka Allah akan perbaiki kehidupan. Kesimpulan sederhananya, kenapa kehidupan saya belum baik Ustaz? Ayo. Apa? Iya, hubungannya bermasalah. 100.000. Alhamdulillah. Banyak masih stop nih, aman. Insyaallah. Mas, hadiah nanti ya buat jenengan. Hubungan masih bermasalah, cuman enggak mau muhasabah gitu loh. Enggak mau apa? Enggak mau muhasabah. Dia ngerasa dirinya benar, dia ngerasa dirinya soleh, dia ngerasa dirinya taat. Inilah masalah sesungguhnya. Diajak yang enggak mau, ngambekan, mutungan. Apalagi kalau bahasa sini apa yang suka ngambek-ngambek tuh loh, baperan, kesuhan. Do you understand what is the meaning of kesuhan? Kesuhan deh lu gitu ya. Kesuhan itu definisinya apa?
mudah marah. Mudah tersinggung nggak termasuk? Iya. Mudah tersinggung juga. Terus baperan. Ini orang nesuhan. Nah, ya udah. Apa kesuhan? Oh, kalau yang lain tuh cugetan, pundungan, nesu. Oh, banyak juga istilah-istilahnya ya. Kesuh, misuh-misuh, mutung Ustadz. Kalau Pontianak pentong, pendek tongkeng. Cugetan Ustadz, pundungan, sebol, apa itu? Pokoknya gitulah. Tidak ada yang bagus namanya ya. Jadi abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, hubungan sama Allah itu wajib kita perbaiki. Kalau kita perbaiki hubungan sama Allah dengan tujuan hidup kita diperbaiki Allah, ya teman-teman hanya dapat itu. Coba ganti switch. Ya Allah, saya memperbaiki hubungan sama Engkau nih ya Allah, karena memang Engkau yang perintahkan. Saya ini kan abdi dalam. Abdi dalam. Saya hamba ya Allah, budak, hamba sahaya, nggak punya kekuatan apapun ya Rabb. Kau suruh sholat, saya taat. Kau bilang jangan makan babi, walaupun ada katanya babi organik, tetap aja haram. Dia nggak makan pupuk urea. Nggak ada babi organik, riba syariah tuh nggak ada, bos. Tepuk sebelahnya, jangan terlalu pintar. Riba kok syariah, babi kok organik. Piye? Kandangnya bersih Ustaz, disetting sedemikian rupa. Babi haram, titik. Dikit Ustaz. Yoret itu dikit. Ya, tepuk sebelahnya bilang lagi, jangan terlalu pintar. Udah cukup. Pakai otaknya cukup. Pakai iman. Pakai iman. Pakai apa? Pakai iman, pakai hati. Atau pakai Pak Iman, ada Pak Iman. Nah, ada Pak Iman. Iya, Pak Iman kita perlu jaga, ya kan? Supaya tadi yang kebanyakan pakai otak itu kan. Astagfirullahaladzim. Hari ini orang pilih-pilih syariat yang kira-kira untung, nggak radikal. Kira-kira yang ini radikal. Ustaz ngomongin apa? Entah. Giliran ada cuannya dipakai, giliran ada marginnya pakai. Kalau wakaf sama haji halal. Nah, nggak dengar kan? Biarin. Nggak dengar. Kasihan. Apa Ustad? Entah. Kedengaran Ustad. Mana bisa dengar rapot ya? Udah saya matikan mic-nya kok. Nggak kedengarkan Bang Jadi? Aduh tiga deh. Dengarannya. Hah? Nah, jadi cuma ketawa-ketawa aja kan? Nggak ada kan? Nggak ada ngomong apa tadi. Udah saya matikan mic-nya. Iya Ustaz curang katanya. Nyaman. Saya dengar pakai hati Ustaz. Iya ke?
Lucu banget. Tahu-tahu yang di sini ada yang mata-mata. Aduh. Kalau dia ngerekam, Ustaz, saya rekam, Ustaz. Iya. Saya sih enggak cari, paling saya doakan ya. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Udah teman-teman semua? Buka. Lihat. Man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Jadi ketika dia tujuannya adalah dunia, nu'tihi minha, tapi kalimat akhirnya coba lihat, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Apa artinya itu? Dan dia kata Allah tidak akan pernah mendapatkan sesuatu sedikit pun. Jadi Allah tuh kayak kalau di bahasa Melayu tuh diumpan lambung. Diumpan lambung. Dikasih, habis itu semes. Pang. Tapi langsung masuknya ke keranjang neraka jahanam. Di lambung dulu. Ayo bos, semes katanya. Udah nafsu ya pengen nyemes kan? Ternyata dia yang dibantai. Ini ayat Asy-Syura. Surat 2, surat 42 ayat 20. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman semua. Apakah ada hadis yang memperkuat itu? Yes, ada hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperkuat statement beliau ini. Mana hadisnya Ustaz? Ini kita lihat hadisnya. Dari Zaid bin Thabit. Nanti saya forward ke kawan-kawan. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanatid dunya hammahu, man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Antum catat artinya saja. Nanti ini saya forward, saya geser nanti. Lihat ya. Man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Apa? Siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya sebagai tujuan utamanya? Bang Jerry udah saya kirim tuh. Siap. Oke. Farraqallahu alaihi amrahu. Farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Ngantri di kantor untuk ngurus berkas-berkas, sudah ngantri 2 jam, sampai di depan, Pak, ada bawa materai. Wah, nggak bawa Mbak, itu kami lupa Pak mencantumkan syarat materai. Boleh nggak saya pergi sebentar? Oh nggak bisa Pak, kalau Bapak nggak bawa, Bapak harus ngantri lagi dari awal. Itu namanya farraqallahu alaihi. Pernah ke pantai, bikin istana-istanaan, sana pasir, kena ombak langsung rata. Udah mati-matian, keringat dibanting-banting, tulang diperas-peras. Coba diulang. Saking kerja kerasnya mas, salto-salto kalau bahasa saya itu, akrobat sana akrobat sini, pokoknya
semua jurus dikeluarkannya. Kaya? Enggak. Menang? Tenang? Jauh sekali. Tidur nyenyak? Enggak bisa. Stres? Tiap malam minum antidepresan. Tepuk sebelahnya. Saya kenal orang itu. Balas, kok mirip jenengan ya gitu. Iya. Coba jawab jujur. Udah pernah ngalami itu? Bilang sama sebelahnya, saudaraku, kapokmu kapan? Anehnya tuh lo masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa main pingpong. Udah tahu alumni, ya kan? Udah tahu lulusan itu, masih aja santai, masih ketawa-ketawa. Baiknya Allah sama orang. Kalau enggak kan malaikat maut yang diutus Allah. Ya udahlah kata Allah, dia hiburan ini. Pagi dia sibuk ngurusin agama Allah, malam aku kasih hadiah lah kata Allah. Untung bangun kan. Banyak betul hadiah Allah. Baik tak Allah sama kita? Baik banget, baik banget. Belum lagi aib kita ditutup. Jadi antum nonton SMK ini kayak nonton diri sendiri gitu loh. Oh iya saya tuh. Iya. Ya Allah. Kalau antum kayak gitu nontonnya, berarti antum berhasil nonton SMK ini. Tapi kalau itu teman saya. Pasti Ustaz lagi nyindir Pak Teguh. Oh, Pak Teguh yang disebut. Ente itu loh. Iya. Sibuk nilai orang lain. Ya bermasalah. Cuma bedanya yang satu dibongkar aibnya, yang satu pandai nutupin aibnya. Bener nggak? Tanya aja tuh, mana Mbak Rati? Punya nggak aib? Banyak. Mas Wahyu nggak tahu. Takut dia. Ada Ustaz, beli berlian pas hilaf Ustaz. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Dalil setan. Dalil apa? Setan. Iya, lebih baik minta maaf Ustaz daripada minta izin. Pasti nggak boleh kan? Pokoknya beli aja dulu. Pak, ke mall ya. Lagi di mana? Sudah di mall. Itu namanya pemberitahuan. Astagfirullahaladzim. Itu istri di sana, Samudra Atlantik, tau nggak? Sana jauh, Samudra Atlantik. Di sini enggak, solehah semuanya. Coba lihat. Istri di sini gimana? Istri sini gimana? Gimana mas? Itu. Mbak Sandri harus lihat itu Mas Wan ngomongnya. Gimana mas? Solehah gitu. Kayaknya jadi nama brand baru habis ini. Aduh. Astagfirullahaladzim. Wah, kan pasti pembelaan. Pakai uang sendiri Ustaz, nggak pakai uang suami. Ini solehah. Astagfirullahaladzim. Udah ya, nanti kita bahas istrinya nanti lagi ya. Kita lanjut dulu bentar. Teman-teman lihat, Allah bilang apa? Farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan cerai beraikan urusannya. Ada 3 hadiah tanda kutip dari orang yang cita-citanya dunia, obsesinya dunia. Pokoknya otaknya tuh dunia, bangun tidur udah dunia. Sukses. Yes lah gitu. Ada 3 hadiah dari Allah. 1, farraqallahu amrahu. Allah akan cerai beraikan semua urusannya. Yang kedua kata Rasulullah, bukan kata saya nih ya. Rasulullah bersabda, farraqallahu baina wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan kemiskinan ada di depan matanya, ada di pelupuk matanya. Nih,
Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kemiskinan ada di depan matanya. Ngapain dia? Dia serba ketakutan. Nanti anak saya makan apa? Ruko saya gimana? Nanti aset saya ada yang ngambil. Nanti ini. Wah, asuransi sana, asuransi sini, pasang CCTV. Ketakutan. Ja'ala faqrahu baina ainaihi. Mau sedekah takut. Takut ditipu, takut diambil orang. Mau ngapa-ngapain serba ketakutan. Saya di dekat salah satu kota ada orang kaya berjalan harus bawa bodyguard minimal 10 orang. Dan semuanya full senjata. Ketakutan. Jadi kalau antum melihat hadis ini, kata-kata ja'ala faqrahu baina ainaihi itu bukan takut miskin saja. Dia takut sakit, dia takut ketemu. Kemarin ada sahabat saya, Bang Dedi, yang punya bos Pacir atau cerita. Dia mau ketemu sama salah satu orang kaya, mobilnya Mercy, BMW gitu mas. Selama corona sudah 1,5 tahun, tidak pernah keluar dari kamar. Ketakutan, takut sama corona, parno banget. Orang yang mau ketemu sama dia harus di swab. Dia tidak kemana-mana, hidup dalam kota, rumah besar, mobil mewah, tidak berani keluar rumah. Takut kena corona. Masya Allah. Ja'ala faqrahu baina ainaihi. Yang di sini bisa salto-salto, ketawa-ketawa, main pingpong. Terus pokoknya lost doll. Nggak ada takut-takutnya. Hajar terus. Habis itu makan. Nambah lagi tuh. Pingpong lagi, makan lagi. Cita-cita, ikut saya. Cita-citanya kurus. Hobinya makan. Bahasa Arabnya mustahil. Yang penting sudah ada niat, Ustaz. Nah, inilah dalil yang salah ini. Menyalahgunakan dalil. Beda niat, beda hasil itu yang gitu. Terakhir Rasul bilang apa? Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak datang kepadanya dunia kecuali apa yang sudah dihadiahkan kepadanya. Ya jatahnya oksigen. Orang hidup di dunia kan dapat oksigen. Orang hidup di dunia punya tangan, orang hidup di dunia punya ginjal, tapi nggak pernah lebih dari yang lain. Ya sak mono wae gitu loh. Ya segitu-gitu aja hidupmu. Ya mobil, rumah ya rumah. Makan ya makan. Terima gaji tanggal 25, 27 sudah koma-koma. Sudah tahu kan gaji 27 koma? Terima gaji tanggal 25, tanggal 27 sudah koma-koma. 2 hari aja umurnya. Ada yang langsung lewat, Ustaz. Cuma numpang lewat. Ada. Padahal duitnya banyak, nggak ada rasa. Teman-teman semua, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, ada 3 hadiah. 1, apa tadi? Kalau orang tujuannya akhirat, tujuannya dunia, Allah cerai-beraikan urusannya. 2, Allah jadikan kemiskinan ada di pelupuk matanya. Setiap hari dia ngelihat kemiskinan, takut, parno, gelisah berlebihan. Nanti sekolah anak gimana, nanti pendidikan anak gimana, ruko yang itu gimana, aset yang ini. Ketakutan. Dia yang terpaksa jaga-jaga hartanya. Fakta atau mitos ini? Pernah ketemu yang kayak gini? Ada kan? Oh, pelaku. Alhamdulillah. Ketemu tersangkanya. Walam ya'tihi minad dunya, kata Rasulullah, illa ma kutiba lahu. Dia tidak dapat kecuali memang apa yang sudah dicatatkan untuknya saja. Dia tidak dapat kecuali apa yang dicatatkan untuknya saja. Cuma dapat ya sak mono wae. Sak mono kui kata orang Eropa. Sak mono tok, gitu. Yes, cuma segitu aja. Gak lebih. Ya, sekarang kita masuk ke hadis selanjutnya. Waman kanatil akhiratu, ya ikut saya.
Wa man kanatil akhiratu niyatahu. Wa man kanatil akhiratu niyatahu. Barang siapa menjadikan akhirat sebagai niat utamanya, sebagai niat, cita-cita utamanya, obsesi besarnya. Jadi ngapain lo Ustadz? Ngapain Mas kok hijrah ke sini? Kan gaji di tempat yang lama lebih banyak, posisi lebih tinggi. Ngapain ke sini? Biar ada sangu Ustadz untuk bekal akhirat. Nah, itu dia kalimat akhirat sebagai niat, akhirat sebagai cita-cita. Ngapain lo Mas Sohan, sudah cukup lo usaha-usaha ini, ngapain buka-buka lagi, ngapain buka-buka ini? Ustadz, bukan cuma untuk saya Ustadz, biar bisa buka bermanfaat untuk banyak orang, bermanfaat untuk ini. Nah, itu namanya akhirat sebagai niat. Ngapain Ustadz ngajar-ngaji lagi ke rumah-rumah? Cukup aja di perusahaan ini, sudah lumayan bayarannya. Enggak, saya pengen anak di kampung sekitar saya punya bisa baca Quran. Saya berharap nggak ada lagi anak-anak kampung yang nggak bisa baca Quran karena nggak punya uang. Mungkin kalau di perusahaan saya mengajar ada yang membenggaji atau ada ihsan, ada hadiah. Dan itu bukan tujuan saya. Tapi saya pulang kampung, masuk ke kampung-kampung halaman, masuk ke kampung-kampung anak-anak kecil, ngajarin ngaji dengan niat untuk berkhidmat kepada umat. Beda kelas Mas. Maka kemarin saya bilang karir di amal usaha ini karir profesional Mas. Tapi nanti ketika misalnya ditugaskan Pak Fauzun ngurus masjid misalnya gitu ya. Nah akadnya adalah berkhidmat dan melayani, jadi abdi dalamnya masjid. Pak Teguh jadi abdi dalamnya masjid, harus ada sekali dalam seumur hidup mengumandangkan azan. Dibikin jadwal Mas. Iya, belajar. Sesekali belajar imam, walaupun zuhur. Zuhur 4 rakaat ya. Oke. Iya, kalau silent modenya berani. Zuhur asar paling depan, giliran maghrib masbuk semuanya. Nyari ustad, monggo ustad. Iya. Tapi udah punya surah andalan, Qul huwallahu ahad, Allahu birabbil falak. Sekalinya inna enggak habis-habis. Inna. Jamaah di belakang karena pernah dengar Quran juga kan, sambung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, bocah tua nakal memang saja. Pokoknya wajib Mas. Bila perlu tanda tangan saya, wajib jadi imam. Kalau di Muzalam itu saya wajibkan sekali seumur hidup harus berani khutbah Jumat. Internal, kita nggak impor khotib. Dipaksa memang harus berani belajar. Saya bilang ingat ya, khotib itu harus benar loh, latihan sing benar. Kalau antum salah khotibnya, saya bilang satu sholat Jumat tuh dosanya yang nanggung semua. Benar lah Ustaz. Tapi SK sudah tertangan, udah keputusan. Itu belajarnya Masya Allah. Tanya tuh sama Bang Imam, apa rasanya? Bebar kawan. Ya Allah Ustaz, jadi khotib tuh kayak gini. Maka jangan tidur. Baru innal hamdalillah, hilang khotibnya. Khotibnya yang hilang. Begitu kok Jumatannya cepat gitu. Your head itu cepat. Belajar menghargai khotib itu. Antum tahu nggak dia persiapannya 2 minggu. Baca bolak-balik innal hamdalillah. Salah. Innal hamdal. Mana ditulis sampai ditulis assalamualaikum dulu, duduk sebentar. Nah gitu ditulis di teksnya tuh. Ya kan enggak boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innal hamdalillah, batal kan? Assalamualaikum dulu, baru duduk sebentar. Azan selesai baru berdiri. Innal hamdalillah. Terus nanti penutupannya enggak boleh wassalamualaikum warahmatullahi, enggak boleh. Ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada apanya. Belajar, sinau. Itu kenapa saya bilang jadi santri sampai mati. Kemarin saya ngomong bahasa Arab sama santri-santri sana, amin amin amin. Dikira doa.
Ada di pondoknya Gus Abrol. Saya ngomong bahasa Arab sama santri. Yang di pojok sana amin kan? Amin, amin, amin. Dikira doa. Saya bilang, lihat nih om ini, saya bilang. Tua-tua, saya bilang. Nggak paham bahasa Arab. Ketawa santri. Kan ngece banget kan? Diketawain santri. Tapi om inilah, saya bilang, yang mikirkan berasnya panjenengan semua. Iya. Angkat lagi. Udah mau habis sampai sore. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi santri sampai mati, belajar terus tanpa henti. Kan ilmu kita sedikit, ilmu Allah banyak. Iya kan? Iya. 1 jam lebih udah saya ngomong sama antum nih. Di obok-obok semuanya. Habis. Nggak bersisa, rata. Tapi kita jadi semakin sadar, oh berarti saya ini nggak punya apa-apa ya. Berarti saya ini nggak punya kekuatan apapun. Semua terjadi atas izin Allah. Nah kalau jenengan sampai poin itu hebat betul. Saya pikir saya pintar. Ternyata ilmu saya nggak ada apa-apanya. Banyak ilmu yang saya belum paham. Itu keren, dahsyat. Itulah akhirat sebagai niat. Menjadikan akhirat sebagai niat. Barang siapa yang akhirat niatnya, kata Allah, kata Rasulullah, jama'allahu amrohu. Allah akan kumpulkan semua urusan-urusannya. Yang tadinya meeting mas, harus perlu waktu 3 hari, Allah takdirkan meeting dan rapatnya hanya perlu waktu 1 hari. Dan itu pun dari pagi sampai menjelang zuhur. Selesai semua urusan. Antum kalau punya niat akhirat, jama'allahu amrohu, Allah akan kumpulkan semua urusan. Dijamak jumbo sama Allah. Srek, dibungkus. Harus terbang ke sana, harus jalan ke sana. Nggak perlu, kata Allah. Nanti orang-orang itu aku datangkan ke hadapanmu, beres semua urusan, hanya 1 kali pertemuan. Percaya nggak? Yang ngomong siapa ini? Rasulullah. Mungkin benar atau pasti benar? Pasti benar. Nah, gitu loh. Kalau ngomong tuh mantap. Kalau saya tuh titik udah valid, no debat gitu pokoknya. Kalau ada Rasulullah yang bilang, Allah yang berfirman, udah saya enggak pernah bantah. Pokoknya ini pasti benar, gitu aja dah. Enggak pakai otak tuh urusan nanti. Saya bilang ini pasti benar. Oke, berarti kalau urusan aku enggak beres-beres, masalah aku enggak selesai, urusan aku kok enggak lancar-lancar, pasti ada yang salah sama niat aku nih. Tujuan aku bukan Allah nih pasti. Nah saya muhasabah, introspeksi ke dalam, bukan nyalain orang lain. Anda yang hari ini, teman-teman yang hari ini supervisor, pemimpin ya, SPV dan apapun namanya, kalau urusan kok kayaknya ribet banget nggak selesai, coba duduk sebentar. Apa sih tujuan saya ini kerja? Lillahi ta'ala atau hanya sekedar dapat gaji ya? Kalau sekedar dapat gaji teman-teman, mohon maaf, sorry itu saya nggak perlu jadi orang Islam. Kalau sekedar kerja saja, kerbau itu ya kerja. Tapi kalau akhirat jadi niat, kata Rasulullah, 1 jama'allahu lahu amrohu. Semua urusannya aku kumpulkan, kata Allah. Dikumpulkan, dilipat dunia ini teman-teman. Yang tadinya harus terbang, harus ketemu, pakai Zoom sudah beres. Saya ngalami itu. Bukan mau mengatakan saya sudah benar, tidak. Tapi saya mau ngasih tahu teman-teman, saya mengalami pertolongan Allah, kemudahan demi kemudahan. Kemarin Masjid Enterprise, kita bikin program Masjid Enterprise, mengasuh kurang lebih 3.000 masjid. Bikin Baitul Mal dengan izin Allah, dalam 1 bulan 60 cabang Baitul Mal. 1 bulan. Yuk, yang pandai-pandai manajemen, jelaskan saya gimana caranya bikin cabang 60 cabang dalam waktu 1 bulan. Ayo jelaskan saya. Berapa lama perjalanan antum ke Palembang? Berapa lama perjalanan antum ke Pulau Sumatera? Berapa waktu yang dihabiskan? Ini pakai Zoom, beres dengan izin Allah, 60 cabang. Jangankan antum, saya saja bingung. Kok bisa Allah jadikan begini? Dan semuanya berjalan dengan izin Allah, dengan sangat mudah. Saya pengen mengatakan, Rasulullah kalau sudah bersabda, itu pasti datangnya dari Allah. Tugas kita mengimaninya. Nah, kalau itu terjadi di Masjid Enterprise, terjadi di teman-teman lain, insya Allah di tempat ini juga akan kejadian. Maka kemarin saya bilang kita perlu flip, ganti. Yang di atas adalah
masjid. Kita bagian dari masjid. Ormas, orang masjid. Siap nggak kira-kira? Bismillah ya. Lalu apalagi Allah bilang, Rasulullah bilang, wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadikan rasa cukup dan kaya ada di hatinya. Itu yang saya bilang dunia hambar. Misalnya nih, Pak Deli punya uang, saldonya tak terbatas, masuk ke mall. Amin 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 Allahumma. Ini doa ya. Lalu Pak Deli masuk ke mall, lihat barang-barang branded, barang-barang mahal, all item 75% gitu ya. All item. Di mata beliau nggak ada lah istilah-istilah all item itu. Mau beli yang mana pun oke, it's okay. Tapi Pak Deli ketika masuk ke mall itu, melihat dunia itu biasa aja. Pah, belilah apa, mau beli tas baru kayak apa? Enggak, yang lama aja masih cukup kok. Masih bisa dipakai. Kalaupun beli barang, otaknya fungsi bukan gengsi. Itu yang disebut oleh Rasulullah, ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah kasih rasa cukup, rasa kaya di dalam hatinya. Fokusnya pada apa? Pada fungsi, bukan gengsi. Kalaupun dia beli barang karena perlu, bukan ingin. Coba diulang. Karena perlu, bukan ingin. Perlu, ada kebutuhan kita. Nah, saya ngomong sama Mas Wawan kemarin cerita tentang simbol izzah dakwah. Kenapa lo harus pakai mobil yang bagus? Bukan tujuannya hubud dunia. Mau ngasih tahu sama orang-orang kalau antum dekat sama Allah, kita tujuannya Allah, dekat-dekat perbaiki hubungan sama Allah, Allah kasih kendaraan terbaik. Rasulullah tuh nggak pernah pakai keledai. Ini nggak pernah diangkat. Dibilangnya Rasulullah miskin. Siapa bilang Rasulullah miskin? Apa nikahnya aja onta kok, bukan seperangkat alat sholat. Itu pun ngutang. Sampai udah punya anak 3, seperangkat alat sholatnya nggak pernah dibuka. Ini miskin, jahil, murakkab. Hanya pengen kelihatan soleh dan nggak punya duit. Apa? Pengen terlihat soleh dan nggak punya duit. Modalnya dengkul. Nikahnya seperangkat alat sholat. Rasulullah tuh onta terbaik, berapa miliar onta. Cuma Rasulullah itu kaya raya tapi memilih hidup sederhana. Coba diulang. Kaya raya memilih hidup sederhana. Kaya raya memilih hidup sederhana. Itu loh orang kaya. Makanya di tepi jalan, kata orang kayanya, iyalah kalau tengah jalan tabrak mobil. Ya pakai sendal jepit oke, pakai sendal mahal ya oke, pakai baju mahal oke, baju Casio ya oke, nggak ada masalah. Yang penting nutup aurat, fungsi bukan gengsi, butuh bukan ingin. Jelas? Allah kasih rasa apa? Rasa cukup. Beda sama orang yang dikasih miskin sama Allah. Apapun yang dilihatnya pasti masalah. Bawa anak ke mall, anaknya pengen minta beliin barang. Apa kata dia? Nggak dijual itu nak, nggak dijual itu nak. Pahit. Kok tahu sih? Saya curiga ini. Kalau pesan makan lihat sebelah kiri ya nak ya. Lihat sebelah kiri apa itu? Lihat sebelah kanan ya nak ya. Lihat daftar harga. Mana yang paling bawah, ya kan? Kanan bawah itulah yang ditengok. Pesan ini aja ya nak ya. Yang lain tuh agak pahit nak, udah habis katanya. Bang, bilang habis ya. Waitersnya dibohongin apa? Ya Allah. Itu namanya ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadikan dia miskin. Bukan fisiknya, bukan tampilannya, tapi hatinya miskin. Tapi kalau wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan dia kaya raya, cukup, qanaah. Enjoy aja, nikmat. Mau tidur di atas karpet, tidur di atas kasur, mau pakai mobil bagus, bagi dia sama saja. Sami mawon. Wah, itu mahal teman-teman. Ja'ala ghinahu fi qalbi. Jadi lawan dari ja'ala ghinahu fi qalbi itu, dia selalu memandang masalah, rasanya miskin, kurang, takut, gak pernah cukup, gak ada rasa cukup di hatinya. Berapapun duit dikasih, hilang, gak ada rasa. Yang terakhir ini yang saya pengen tekankan. Masih ada waktu?
Ini penting, tolong catat baik-baik. Yang ngomong bukan saya tapi baginda Rasulullah. Ya. Atats huddunya. Ikut. Atats huddunya. Wahia rohimah. Dunia datang kepadanya. Dalam keadaan dunia itu hina. Siapa yang datang? Yang datang siapa? Dunianya yang datang. Omset yang ngejar-ngejar dia. Kalau bahasa guru saya, dikejar rezeki. Ada orang mengejar dunia, ada orang dikejar dunia. Ada orang cinta sama dunia, Mas, tapi ada orang dicintai sama dunia. Dan saya berdoa, panjenengan semua di depan saya, online maupun offline, menjadi orang yang dikejar rezeki, dikejar dunia, dikejar kebaikan. Dunia datang di ujung kaki. Sorry ya, ini. Dunia datang di ujung kaki. Menyembah-nyembah dunianya, bilang ampun Bang Jago. Dan di Raja Rafa, dengar saya, jangan jadikan dunia sebagai cita-cita, biasa aja, biasa saja. Nah, gitu kalau orang lain, biasa saja. Apa bahasa Jawanya? Biasa baik. Oh, kode baik. Agak ada bassnya sedikit ya. Ampun Bang Jago, kata dunia. Semakin kita memandang dunia itu hina, semakin dunia datang. Semakin kita bilang, sudahlah, biasa aja lah, nggak juga gimana-gimana, nothing special, ini semua ujian. Makin berdatangan, makin ini. Maka orang bilang, orang itu cinta dunia, pakai mobil mewah, rumahnya besar, begini, cinta dunia. Kata orang yang paham, dia nggak cinta dunia, dunia yang cinta sama dia. Ikan hidup, udang terawat rapi, burung-burung bertelur. Mudah-mudahan itu jadi tanda dari Allah. Dunia datang dalam keadaan hina. Apa yang disebut jadi, apa yang diinginkan Allah kabulkan dengan mudah. Tapi kita teman-teman tahu kondisi itu, menganggap ini adalah ujian, nggak GR. Udah siap-siap pasang sabuk pengaman, Mas. Ini kok perjalanannya semudah ini ya? Allah kok lancarkan betul ya? Wah, ini ujian. Yang lain-lain tumbang, tiarap, babak belur, nelongso, bangkrut, rugi miliar-miliar. Kita juga ada rugi, ada luka-luka dikit, tapi nggak parah-parah banget gitu. Yakin nggak? Habis ini ada pertolongan Allah lagi? Harus yakin. Makanya kita bikin sesuatu yang berbeda. Closing statement, lakukan yang tidak dilakukan oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Yang lain buka rumah makan, buka restoran, habis itu bagi-bagikan saja. Sesederhana itu. Kita men-switch pola pikir, naikkan levelnya. Kita adalah anak buahnya masjid, abdi dalamnya masjid. Yang sedang, kita adalah santri, semuanya santri, santri penerima amanah. Yang ngurusnya ngurus roti, ngurus sambal, ngurus ayam goreng, ngurus pizza, ngurus bebek, ngurus mie, ngurus es, ngurus pentol, ngurus apa. Kita semua santri dalam rangka mengabdi dan setor, tanda kutip ya, setor omset amal soleh ke perusahaan yang sesungguhnya holding terbesarnya adalah Baitullah atau masjid. Beda gak? Itulah meletakkan akhirat sebagai niat. Bisa dipahami kira-kira materi pagi ini? Akhirat sebagai niat. Apa hadiah dari Allah kalau dapat akhirat, jadikan akhirat sebagai niat? Ada 3. 1,
Allah kumpulkan semua urusannya. 2, Allah jadikan hatinya rasa cukup, di dalam hatinya rasa cukup. 3, dunia datang dalam keadaan hina. Dikejar rezeki, rezeki diantar, dia diam aja di sini, dunianya datang. Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau nggak percaya pun nggak apa-apa. Tapi 3 hadiah itu, Mas, Allah berjanji lewat Rasulnya. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan, jadikan akhirat sebagai niat. Jadikan akhirat sebagai niat. Udah saya share tadi tuh hadisnya. Silakan nanti di posting dan juga dibagi-bagikan. Ini yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Ini yang bisa saya bagikan ke kawan-kawan semuanya di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa masuk kategori orang yang nomor 2, menjadikan akhirat sebagai niat. Jadi kalau dagang gimana, Ustaz? Jangan tinggalin dagangnya, tetap dagang, tetap jualan, Bos. Cuma niatnya sudah bukan lagi cari untung atau profit atau margin. Tidak sekecil itu, Ferguson. Saya berdagang, saya usaha untuk menghadirkan kemaslahatan, supaya orang bisa makan yang halal, yang thayyib, yang baik, supaya orang-orang bisa makan barang-barang yang berkualitas, tidak pakai bahan pengawet. Kita sajikan produk-produk terbaik. Misalnya yang arsitek, Mas Dodi kan, Bang Dodi, dia bikin desain yang terbaik, kelas dunia, world class design. Orang bisa dapat kelas desain terbaik tanpa harus membayar mahal karena akadnya sudah diwakafkan. Masya Allah, setiap orang bergerak sesuai dengan keahliannya masing-masing. Saya ahli statistik, Ustaz. Saya ahli finance, Ustaz. Saya ahli manajemen keuangan, Ustaz. Apa yang bisa saya kontribusikan untuk umat ini? Itu catat, bikin file, bikin software, bikin aplikasi untuk manajemen keuangan masjid misalnya. Bikin program apa, bikin sesuai kemampuan panjenengan semua. Lakukan, kemudian lupakan. Jangan diungkit-ungkit. Pokoknya lakukan yang terbaik. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Semoga Allah ridhoi apa yang kita lakukan. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita di masa lalu. Dan semoga sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan hari ini menjadi wasilah untuk Allah turunkan rahmat untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma wa tahiyyat. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah ahsanal jazak. Terima kasih banyak, matur suwun sangat. Barakallahu fikum. Matur nuwun ya, yang halus tuh matur nuwun. Kalau matur suwun tuh sama kawan. Matur nuwun ingkang kathah. Kula ya wangsul rumiyin. Kombinasi antara Melayu dengan Jawa. Jazakumullah ahsanal jazak. Berkah selalu, berkah selalu. Semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Saling mendoakan teman-teman semua. Saling mendoakan, titip doa buat saya, buat Bunda Uu, buat istri saya, buat anak-anak saya, buat keluarga, buat pondok di Munzalan, buat keluarga besar kami di pondok di Munzalan, di Masjid Kapal Munzalan. Doakan semoga Bang Kakak yang di Masjid Kapal juga semuanya sehat ya, dalam lindungan Allah. Ya kan, mudah-mudahan semuanya kita dikumpulkan lagi dalam keadaan yang lebih baik, insyaallah. Yang dalam perjalanan, semoga perjalanannya dilancarkan Allah, selamat sampai tujuan, pergi selamat, pulang selamat. Dan yang sedang beraktivitas, semoga aktivitasnya diridhoi Allah, dimudahkan Allah ya, dilancarkan. Yang hari ini punya kegiatan-kegiatan banyak sampai sore nanti, semoga semua urusannya dikumpulkan Allah, dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan salat 2 rakaat.